Ibu sekalian, mohon izin, kami akan memulai dengan paparan singkat, mungkin selama 10 menit. Kemudian nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok dan nanti akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Kami ingin menyampaikan dulu mengenai sensitisasi dari pedoman teknis kemitraan pemerintah dan swasta untuk penyediaan layanan kesehatan. Jadi paparan ini akan kami sajikan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah definisinya apa, latar belakangnya, kerangka konsepnya, bahan belajar yang tersedia apa, pedoman teknisnya isinya apa, dan juga pembelajarannya. Next slide. Next slide. Next slide. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mungkin yang tadi sudah mengisi dari form pre-survey, mungkin tadi sudah menjawab kira-kira apa yang dimaksud dengan kemitraan pemerintah dan swasta menurut perspektif Bapak dan Ibu. Jadi di dalam kerangka ini kita melihat kemitraan pemerintah swasta sebagai hubungan yang sifatnya kerjasama, sebagai mitra, ya, sebagai rekan kerja. Dan ini merupakan jalinan yang dibangun atas dasar hubungan yang timbal balik, saling menguntungkan, dan juga punya prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebersamaan, dan seterusnya. Kemudian pemerintahnya siapa? Tadi sudah disebutkan, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, sementara swastanya juga bisa bermacam-macam, bisa badan usaha atau organisasi nirlaba, baik itu yayasan, asosiasi, perkumpulan, dan sebagainya, maupun organisasi masyarakat sipil, kelompok, dan individu. Next slide. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh Pak Ajir, mengapa kerjasama pemerintah dengan swasta diperlukan. Dan kalau kita mengingat kembali kepada sistem kesehatan nasional, di dalam Perpres dinyatakan bahwa sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa. Seluruh komponen bangsa ini artinya bukan hanya oleh sektor publik, tetapi juga oleh sektor swasta. Oleh karena itu, di dalam RPJMN dijelaskan bahwa kemitraan dengan pihak swasta adalah sesuatu hal yang didorong dan merupakan arahan strategis ke depan. Next slide. Untuk contoh-contoh kerjasama pemerintah dan swasta di sektor kesehatan, tadi sudah diberikan beberapa contoh. Bapak dan Ibu tadi sudah melihat, next slide, di dalam layanan kesehatan yang tersedia, potret layanan kesehatan kita memang sifatnya mix. Jadi ada layanan kesehatan yang disediakan oleh sektor pemerintah, ada layanan kesehatan yang disediakan oleh sektor swasta, baik di tingkat sekunder, tersier maupun di tingkat primer. Bahkan jumlahnya juga sangat besar, sehingga bayangkan ada potensi berjejaring yang luar biasa untuk menyediakan layanan yang bermutu. Tadi dicontohkan oleh Dr. Yud misalnya, bahwa swasta juga bisa berjejaring dengan rumah sakit pengampu yang sudah ada di daerah maupun di pusat. Next slide. Selain itu juga tadi dijelaskan dari Danon misalnya, ada layanan-layanan yang sifatnya promotif preventif khususnya untuk menunjang pencapaian target SDGs, stunting khususnya, dan juga ada yang merupakan kerjasama untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan. Sebagai contoh tadi si jari emas dan seterusnya. Next slide. Juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya riset dan pengembangan teknologi seperti yang barusan kita lihat videonya disediakan oleh Yayasan Tahia. Next slide. Yang Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa keterlibatan swasta dalam sektor kesehatan, khususnya untuk layanan kesehatan, seharusnya memiliki beberapa komponen atau langkah-langkah yang lebih sistematik supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Next slide. Yang pertama adalah bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta itu perlu disikapi sebagai langkah yang strategik. Jadi dia harus dirancang untuk mencapai tujuan sektor kesehatan yang sudah kita identifikasi dengan jelas. Apakah itu tujuan kesehatan yang terkait dengan SDG, tujuan kesehatan yang terkait dengan SPM, tujuan kesehatan yang terkait dengan Renstra, tujuan kesehatan sesuai dengan prioritas program dan sebagainya. Itu harus diarahkan ke sana. Yang kedua adalah bahwa dia bisa dirancang apabila kita memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan mengenai apa gap yang ada.
tadi dikatakan Ibu Yud menyatakan ada pemetaan, Danon juga menyebutkan ada kegiatan pemetaan yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan siapa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pemahaman akan adanya kebutuhan, adanya gap dan sebagainya, itu yang perlu kita ketahui untuk bisa merancang kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta. Dan ini tentu saja harus didukung oleh adanya kebijakan, tata kelola, leadership, dan sebagainya. Kalau kita melihat ke arahan strategis dari RPJMN, next slide, disebutkan salah satunya misalnya mengenai filantropi. Tetapi kerjasama pemerintah dengan swasta sebetulnya tidak hanya terbatas pada isu pendanaan saja, tapi juga bisa pada isu-isu lain. Misalnya saja tadi disebutkan ada layanan-layanan yang bisa disediakan oleh pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa didorong dan bisa dikejar sesuai dengan tujuan RPJMN yang ingin kita capai. Next slide. Poin pentingnya adalah bahwa kerjasama antara pemerintah dengan swasta itu harus diupayakan untuk mencapai integrasi layanan. Jadi bukan justru menambah fragmentasi dalam pelayanan, tetapi untuk mencapai integrasi dari layanan. Integrasi itu bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk, berbagai macam level, berbagai macam jangkauan, dan periode waktu yang berbeda. Apapun itu, yang penting adalah kita mengarah kepada layanan yang lebih terintegrasi antara pemerintah dengan swasta. Dan bentuknya bisa macam-macam. Tadi bisa disebutkan misalnya ada yang sifatnya seperti pengembangan inovasi, teknologi, kemudian layanan promotif preventif. Ada juga yang disebut bentuk-bentuk misalnya contracting atau tadi disebutkan public-private partnership, atau kalau dalam peraturan yang kita punya disebut sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Apapun bentuknya, yang penting adalah Bapak dan Ibu, next slide, bahwa kerjasama dengan pemerintah dan swasta harus dimotivasi oleh tujuan sistem kesehatan yang ingin kita capai bersama. Kemudian harus ada pemahaman akan sektor publik dan sektor swasta, sehingga kita bisa mencari mitra yang cocok, mitra yang tepat, yang satu visi, satu gagasan, dan juga harus dirancang untuk menghasilkan layanan yang sinergis dan terintegrasi, apapun bentuknya, dan yang pasti harus memiliki apa yang disebut value for money. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingin mempelajari lebih banyak mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta, Bapak dan Ibu bisa membuka website ini untuk melihat beberapa bahan bacaan yang relevan yang Bapak dan Ibu bisa pelajari di waktu mandiri nanti. Next slide. Next slide. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah mendengarkan dari arahan dari Ibu Yani bahwa kita memang saat ini sedang menyusun pedoman teknis untuk kerjasama pemerintah dengan swasta. Dan dasar hukumnya sudah jelas ada beberapa dasar hukum yang bisa kita gunakan untuk bekerja sama baik antar pemerintah maupun dengan swasta. Next slide. Nah, pedoman teknis ini harapannya nanti akan membantu Bapak dan Ibu mengatur atau memahami mengenai apa saja unsur kelembagaan yang diperlukan, prosedurnya seperti apa, dan pembiayaannya bagaimana. Next slide. Untuk kelembagaan, salah satu institusi yang penting Bapak dan Ibu miliki adalah yang kita sebut sebagai Simpul KPS, Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Swasta. Ini mengadopsi dari mekanisme yang juga dimiliki oleh KPBU, tetapi Simpul KPS ini harapannya ditempatkan di posisi yang tinggi, misalnya di Sekretaris Jenderal. Karena apa? Karena dia akan mengayomi berbagai macam bentuk kerjasama yang saat ini sudah ada. Saat ini kita tahu masing-masing direktorat atau subdirektorat sudah punya kerjasama, tetapi untuk menyatukan semua perencanaan, kemudian juga arahan strategis, dan juga informasi dan data dari semua kerjasama ini, diperlukan Simpul KPS yang bisa mengayomi semua bentuk-bentuk kerjasama ini. Sementara tim KPS nantinya lebih berfungsi kepada hal-hal yang lebih teknis.
perencanaan programnya, perencanaan dan persiapan kerjasama, dan seterusnya. Untuk prosedur, next slide, akan ada berbagai peran yang akan dimainkan oleh masing-masing institusi tersebut di dalam melakukan atau menjalani kerjasama pemerintah dengan swasta. Tapi yang Bapak dan Ibu perlu ketahui adalah usulan kerjasama ini bisa berasal dari direktorat maupun subdirektorat, tetapi harapannya semuanya dikoordinasikan dan diintegrasikan di Simpul KPS. Next slide. Sedangkan untuk pembiayaannya di dalam pedoman teknis tersebut akan kita lihat pembagiannya, apakah pendanaannya dari pusat, dari daerah, atau dari swasta. Kalau dari pusat dan daerah, ada mekanisme untuk misalnya pengadaan melalui penunjukan langsung, atau penawaran, atau swakelola, atau hibah, dan seterusnya, dan semua dijelaskan langkah-langkahnya. Sementara untuk yang swasta, ada yang investasi swasta dengan pengembalian, misalnya KPBU dan KSO yang tadi disebutkan, atau investasi yang tidak dengan pengembalian, misalnya filantropi dan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Next slide. Dan yang paling utama adalah bahwa semua kerjasama tersebut harus dipantau dan dievaluasi, khususnya untuk melihat kualitas dari hasil-hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut. Kenapa? Karena tadi prinsipnya adalah harus value for money. Jadi kalau ada added value dari kerjasama dengan swasta, ya itulah yang akan kita upayakan atau akan kita kejar. Next slide. Next slide. Jadi Bapak dan Ibu, dari paparan singkat ini, mohon maaf saya agak lewat waktunya, bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta itu bentuknya bisa macam-macam, tapi yang utama adalah sifat hubungan yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Yaitu ini sifat hubungan yang harus timbal balik, harus saling menguntungkan, dan jadi ada pembagian risiko dan pembagian manfaat yang adil dan disepakati, dan juga ada hubungan yang sifatnya kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Jadi bukan hubungan yang sifatnya atasan bawahan begitu, tapi mitra, rekan sekerja. Kemudian pedoman teknis yang Bapak dan Ibu akan lihat nantinya, harapannya adalah mengarahkan Bapak dan Ibu untuk berpikir strategis dan juga berpikir terencana, serta harus mendasarkan pada kualitas apa yang Bapak dan Ibu ingin kejar. Dan yang satu lagi yang paling penting juga Bapak dan Ibu perlu ingat adalah bahwa karena namanya mitra, artinya ada hubungan, maka hubungan ini harus dibangun berdasarkan trust, kemudian experience, dan seterusnya. Tidak bisa sesuatu yang overnight begitu ya. Dan kami harap pedoman teknis ini nantinya akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan dengan swasta, dengan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Terima kasih, waktunya saya kembalikan kepada Pak Ajir.